Halo sahabat Zamrud Story. Malam ini kita akan membongkar sosok yang tiba-tiba jadi sorotan nasional, bahkan internasional. Nama yang mungkin selama ini jarang muncul di headline besar media, tapi kini mendadak jadi tokoh kunci di Republik ini. Dialah Insinyur Purbaya Yudi Sadewa, PhD, pria kelahiran Bogor 7 Juli 1964 yang baru saja dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan sosok kuat, Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini mengejutkan banyak pihak. Tapi siapa sebenarnya Purbaya? Kenapa ia yang dipilih Presiden Prabowo? Dan apa konsekuensi di balik keputusan ini? Malam ini kita kupas tuntas. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa Purbaya? Publik terbelah. Ada yang bilang dia hanya orang teknokrat biasa. Ada pula yang menyebutnya sebagai kuda hitam Prabowo di bidang keuangan. Bahkan muncul spekulasi, apakah penunjukan ini adalah strategi politik atau benar-benar karena kemampuan profesional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sosok baru ini memicu rasa penasaran, bahkan keraguan. Karena publik sudah terbiasa melihat Sri Mulyani, figur internasional yang dihormati dunia. Maka wajar jika muncul narasi miring, bahkan hoaks. Purbaya bukan sosok sembarangan. Ia lulusan Teknik Elektro ITB, lalu melanjutkan magister dan doktor di Purdue University Amerika Serikat bidang ekonomi. Jadi jangan heran kalau dia dikenal multidisiplin. Otaknya teknis sekaligus ekonomis. Karirnya panjang, dari ekonom di Dana Reksa, direktur utama Dana Reksa Securities, staf khusus di berbagai kementerian ekonomi, hingga akhirnya jadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, 2020-2025. Dari sini, jelas, Purbaya terbiasa dengan angka, resiko, dan stabilitas. Tapi apakah itu cukup untuk menahkodai Kementerian Keuangan sebesar Indonesia? Setelah penunjukan bermunculan isu-isu liar. Ada yang menuduh Purbaya hanya boneka politik. Ada pula yang bilang dia akan jadi Menkeu paling agresif, pro-growth meski mengorbankan defisit. Zamrud Story menelusuri narasi ini. Fakta menunjukkan Purbaya memang dikenal lebih pro-growth dibanding pendahulunya. Ia tidak segan mendorong stimulus fiskal. Namun menuduhnya sebagai boneka politik jelas keliru. Sebab rekam jejak akademik dan karirnya menunjukkan independensi yang kuat. Disinilah publik sering salah paham. Ketika figur kurang populer naik ke posisi puncak, mudah sekali dicap titipan politik. Padahal politik selalu butuh teknokrat yang bisa bekerja dalam diam. Fakta berikutnya yang menarik. Rp 39,21 miliar rupiah. Itulah kekayaan bersih Purbaya dalam LHKPN 2025. Mayoritas berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, ada kendaraan, kas, dan sekuritas, tapi relatif kecil, tidak ada utang besar. Sekilas angka ini terlihat besar, tapi bagi ukuran pejabat kelas atas justru relatif wajar, bahkan bisa dibilang sederhana. Publik kemudian melihat gaya hidupnya, pernah makan di warung kaki lima, beberapa kali naik transportasi umum. Kontras sekali dengan harta yang dimilikinya. Lagi-lagi, inilah narasi yang menimbulkan simpati. Sosok kaya, tapi sederhana. Menjadi Menkeu bukan sekedar jabatan, ini medan perang. Tugas Purbaya jelas, jaga defisit, pastikan pertumbuhan, dan bangun kepercayaan pasar. Tapi di balik itu ada jebakan. Dunia sedang menghadapi resesi teknis, geopolitik memanas, dan APBN Indonesia menanggung beban subsidi besar. Mampukah Purbaya menjaga keseimbangan? Ingat, Sri Mulyani dikenal super ketat dalam fiskal. Purbaya disebut lebih agresif. Jika terlalu berani, pasar bisa panik. Jika terlalu hati-hati, rakyat bisa kecewa. Inilah dilema besar yang akan jadi ujiannya. Mari kita tarik garis kronologi. 1964, lahir di Bogor. 1980-an, kuliah Teknik Elektro ITB. 1990-an, studi S2 dan S3 di Purdue University Amerika Serikat. 2000-an,
masuk ke dunia ekonomi, dana reksa dan berbagai posisi strategis, hingga akhirnya jadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS 2020-2025. Dari sini, jelas Purbaya terbiasa dengan angka, resiko, dan stabilitas, tapi apakah itu cukup untuk menahkodai Kementerian Keuangan sebesar Indonesia? Mari kita tarik garis kronologi. 1964 lahir di Bogor, 1980-an kuliah Teknik Elektro ITB, 1990-an studi S2 dan S3 di Purdue University Amerika Serikat, 2000-an masuk ke dunia ekonomi, dana reksa dan berbagai posisi strategis, hingga akhirnya jadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS 2020-2025. Fakta inilah yang jarang disorot. Purbaya sudah dipanaskan di posisi strategis selama 20 tahun. Ia bukan pemain baru. Kenapa publik gampang percaya bahwa Purbaya bukan siapa-siapa? Karena figur ini jarang tampil di media. Tidak seperti Sri Mulyani yang wara-wari di panggung internasional. Inilah permainan persepsi. Publik mudah terkecoh oleh popularitas, padahal kekuatan sesungguhnya ada pada kompetensi. Sahabat Zamrud Story, dari semua investigasi ini kita bisa simpulkan, Purbaya Yudi Sadewa bukan sekedar pengganti Sri Mulyani. Ia adalah figur dengan rekam jejak panjang, harta yang wajar dan gaya hidup sederhana. Tugasnya berat, menjaga keuangan negara di masa sulit. Publik boleh skeptis, tapi jangan remehkan. Karena sejarah sudah membuktikan banyak tokoh besar lahir dari bayang-bayang ketidakpopuleran. Jadi apakah Purbaya akan berhasil? Waktu yang akan membuktikan. Tapi satu hal pasti, keuangan negara kini berada di tangannya. Inilah investigasi Zamrud Story tentang profil lengkap Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan baru RI. Kalau menurut kamu, apakah Purbaya bisa lebih baik dari Sri Mulyani? Atau justru sebaliknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Zamrud Story. Karena kami akan terus mengungkap fakta di balik berita. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.